sharing bareng Kahim Wakahim kita nih di periode 2022-2023. Sebelumnya kita kenalan diri dulu kali ya sebagai moderator. Boleh. Semuanya halo, kenalin gue Nurunita sebagai moderator di sini di himpunan gue sebagai anggota di divisi pendidikan akademik. Dan gue nggak sendirian, gue ditemenin bareng siapa? Halo, nama gue Maisa dari divisi Infokom Eksternal. Di sini gue yang menemani moderator pertama gue untuk sharing-sharing santai bersama Kahim dan Wakahim. Mungkin sebelum kita menuju ke pertanyaannya, kayak kita lebih santai, biar lebih rileks gitu. Kayak kita perkenalan dulu nggak sih? Benar banget, kita juga pengen kenali dan teman-teman mungkin sekalian pengen dengar juga perkenalan langsung dari Kahim Wakahim kita. Boleh silakan langsung nih Bang. Oke, terima kasih moderator. Oke, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibnu Masudi, biasa dipanggil Adim. Saya di himpunan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro Telkom University Kampus Jakarta periode 2022-2023. Nah, di samping gua juga ada wakil gua nih. Coba Bang, perkenalkan diri dong Bang. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini udah kenal kali ya sama gua. Iyalah. Gara-gara mungkin udah terkenal di kampus. yang murah senyum kan, yang baik hati sekali gitu. Tapi mungkin yang belum tahu, kenalin, gua Muhammad Taufik Jabar, biasa dipanggil Taufik, selaku wakil ketua himpunan mahasiswa Elektro Telekomunikasi Telkom Universitas Kampus Jakarta periode 2022-2023. Oke. Nah, kita juga nggak berempat aja nih sharing kita kali ini. Kita juga ditemenin teman-teman di belakang layar kita nih. Boleh kali cek sound suaranya mana? Oke, seru banget ya kita pokoknya kita nggak sepi-sepi, kita rame-rame. Terus juga kita di sini sharing season. Untuk waktu kedepannya kita bakal kepo-kepoin langsung aja nih sama Kahim kita. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ke sharingnya langsung kali ya. Kita kepoin nih gimana perjalanan dan juga bisa kali ini Bang Kahim Wakahim kita nyeritain gitu kan, gimana pengalamannya jadi ketua himpunan dan juga wakahim himpunan. Gimana, boleh pertanyaan pertama apa sih Bang? Hal apa sih Bang yang buat lo tertarik gitu buat mengambil jabatan ini sebagai Kahim dan Wakahim gitu loh? Mungkin ya dari Kahim kali ya, pertama kali gitu loh untuk menceritakan ini. Silakan Bang. Oke, kalau dari gua apa yang tadi tertarik ya? Iya. Gua jadi mungkin gua dulu kan juga pernah ikut organisasi juga di project gua di Jalannya. Juga gua ikut organisasi. Nah, mungkin kalau misalnya di sini gua kenapa tertarik karena gua pengen ngerasain yang namanya jadi pemimpin. Jadi pemimpin gimana sih gitu. Mungkin dari gua itu aja sih. Mungkin dari Wakahim. Gue sih beda sih sama Adim backgroundnya. Kenapa tuh? Kalau gue kan dulunya emang bukan anak organisasi ya, baru masuk ke kampus Telkom Universitas Kampus Jakarta ini, gue baru pertama kali masuk organisasi namanya himpunan. Nah, cuma gue waktu masuk himpunan gue dapat pengalaman banyak, dapat dari pengurus pertama kali masuk itu gue masuk pengurus kewirausahaan, terus pernah juga jadi wakil ketua acara, sekretaris. Nah, dari pengalaman itu gue mikir nih, wah berarti manfaat dari himpunan ini banyak, jadi gue mau cobain pengalaman yang lebih baik lagi, jadi naiklah kalau Keren banget ya, asli ya. Lanjut aja. Ada nggak sih challenge ataupun pro kontra nih dari Bang Kahim dan Bang Wakahim kita? Apa sih yang dihadapin pas menjabat ini? Mungkin dari Kahim dulu nggak sih? Bisa. Nah, soalnya Bang Kahim. Kalau dari gua mungkin tantangan gua ya semenjak gua memimpin. Oh ya, mungkin tantangan gua semenjak memimpin mungkin ada yang suka sama gua, ada yang enggak juga suka sama gua. Tapi ya alhamdulillah ya udah gua jalanin aja gitu, layaknya pemimpin ya kan. Mungkin Wakahim, kalau Wakahim kayak apa nih pro dan kontra gitu? kalau pro dan kontra sih mungkin kalau dari awal nyalonin diri kali ya. Oh, boleh.
perizinan orang tua itu. Terus kan juga dari orang tua nyuruhnya kerja ya dulu. Jadi emang ada pro kontra di situ. Akhirnya nyalonin diri juga. Nah setelah terpilih, sebenarnya kalau pro kontra di challenge ini dari ini sih proker-proker yang sulit dijalani, terus ada pengurus-pengurus yang hilang, itu kan agak ada tantangan sendiri ya. Cara mengembalikan pengurus-pengurus yang hilang itu gimana, terus jalani proker-proker yang sulit gimana gitu sih. Kalau ini gimana kan? Kayak tanggapan orang tua lu nih. Kayak di satu mungkin kalau Kahim tanggapannya apa gitu, kalau Kahim tanggapannya apa gitu loh, Pak. Kalau Kahim tanggapannya dari kedua orang tua lu saat lu menjabat jadi Kahim tuh kayak gimana sih reaksinya gitu loh? Reaksinya ya biasa aja sih kalau untuk gua. Yang ada spesialnya mungkin lah di mata dia. Padahal gua dari semenjak tiga himpunan juga yang jadi Kahim kan butuh perjuangan juga kan, karena dulu sempat ya nggak aktif juga, dulu kurang aktif lah. Itu sih. Kalau Kahim? Ya dari awal lagi sih tadi balik lagi ya. Rasa perizinan orang tua ya. Emang challenge-nya di sini ya Bang ya. Iya. Atau bentrok juga kan di saat itu. Orang tua kan sempat nggak ngizinin ya gitu ya. Nggak ngizinin, cuma sejak jadi wakil ini jadi terbiasa aja sih orang tua. Jadi ya kata Bang Wahid tuh, terpaksa, terbiasa, dan bisa. Mantap juga tuh kata Iya. Ya udah. Bisa tuh di notes ya nanti di bawah sini tulis ya. Oke, editing siap. Terpaksa, terbiasa, dan bisa tuh. Bisa. Dari Wakahim 2022. Dari Kahim sebelumnya. Oh, dari Kahim sebelumnya. Keren. Oke, next nih. Kayaknya kan kita kepo juga nih. Ya, betul. Dari teman-teman himpunan elektro tuh pasti tuh ada lah ya alat-alat yang dibuat mungkin kan. Terus juga dari Kahim Wakahimnya juga kan abis lulus nih ya kemarin yang kita dengar nih. Kongres nih sebelumnya ya untuk pengurus-pengurus himpunan baik Kahim Wakahim kita dan juga teman-teman pengurus himpunan lainnya yang lulus di tahun ini. Semoga ya cepet-cepet dapat kerja lah ya. Jangan ada info loker ya. Langsung nih di sini linknya ya. Kirim semua ke Kahim Wakahim. Nanti di komentar ya. Boleh. Isinya komentar info loker ya Bang ya. Loker ya. Oke, mungkin kita bisa langsung kepoin aja kali ya. Gimana sih kayak boleh kali sharing atau jelasin dikit lah alat TA atau tugas akhir apa nih yang dibuat ataupun yang pernah dipelajarin di himpunan elektro kita sebelumnya. Ini tentang TA gua. Boleh mungkin tentang TA-nya Bang Adim ataupun alat yang pernah dibuat di HMP kita kali ya. Kalau dari gua, ini kan tentang TA ya. Gua kan nggak bikin alat ya, gua tentang jaringan. Jadi gua ngambil TA itu judulnya sistem monitoring jaringan menggunakan OpenNMS di kampus University Telkom kampus Jakarta. Nah itu. Terus kalau misalnya di himpunan, di himpunan juga kan kita bikin alat ya. Bikin alat yang itu tong sampah otomatis ya kalau nggak salah tuh. Sama sebelumnya, dari tahun sebelumnya itu ada smart door kalau nggak salah tuh. Smart door. Nah itu mungkin bisa kita ambil pelajaran gitu buat pengurus yang selanjutnya, mungkin ada inovasi lain gitu, mungkin bikin apalah, bikin robot sih gue pengennya buat pengurus yang selanjutnya. Oke. Nanti teman-teman pengurus lainnya tolong ditampung ya. Bikin robot gitu. Amaran dari atas nih ya. Nah itu sih dari gue. Kalau Wakahim gimana nih? Kalau TA gue sih kebetulan gue ngambil alat ya. Mungkin dari background gue ada orang kesehatan mungkin ya. Jadi gue ngambil alat pendeteksi diabetes untuk penyakit yang diabetes itu melalui air kencing atau air seni. Itu sistem kerjanya gimana Bang? Jadi Di alat yang lo buat itu? Jadi di alat gue itu sistemnya mengukur pH air seni itu. Karena di pH air seni itu ada pH yang mengindikasikan kalau pH dari 4 sampai 5 itu tandanya penyakit diabetes. Berhitung tahun dulu gak sih? Keren banget ya. Tadi juga kayaknya Bang Adi nih networking, aduh pasti itu kan juga dibutuhin banget ya sebenarnya dari teman-teman mahasiswa TUKJ juga sebenarnya. Mungkin nanti bisa diajuin ke dosen terus nanti bisa diaplikasiin kali ya Bang ya. Boleh. Boleh. Kayak gini Bang, kan
selama lu ngurus-ngurus TA ini pasti ada kesibukan ya kan di luar himpunan. Nah, lu gimana sih Bang cara memanage waktu lu nih? Ketika lu emang lagi ngurusin himpunan, ketika emang lu lagi ngurusin apa yang harus lu kerjain, lu kan harus kerjain juga gitu. Terus juga ngurus TA ya beberapa bulan yang lalu. Kan tuh hektik banget hektik gitu. banget. Nah, Gimana gimana sih cara lu tuh ngatur waktunya lu gitu biar kayak bisa kebagi antara dua ini gitu loh. Mungkin dari kayak dulu kali ya. Kalau dari gua mungkin cara ngatur waktu gua kayak misalkan nih ada waktunya gua ngerjain TA, ya udah gua ngambil fokus TA. Terus ketika selingan sama ada himpunan gitu ya, ya udah gua ke himpunan dulu, TA belakangan nanti. Kan soalnya kan ada beberapa hari juga kan, jadi masih bisa di apa sih namanya di tolerir gitu, bisa dibedain antara gua ngurus TA sama ngurus himpunan gitu aja sih. Kalau KM sendiri gimana nih? Kalau gue sih sistemnya prioritas atau tidak ya. Jadi nanti dulu nih prioritas kegiatan yang lebih tinggi yang mana. Jadi misalkan dari himpunan, prioritasnya lebih tinggi nih. Berarti urusan yang lain itu di belakangin dulu. Jadi ngurusin himpunan dulu. Nah misalkan kalau prioritas himpunan masih di bawah urusan prioritas yang lain ya, urusan yang lain, mungkin jatuhnya koordinasi ke pengurus yang lain, bisa nggak ngehandle yang ini dulu, minta tolong, saling kerjasama lah ya. Kan kita organisasi ya. Betul, kayak kekeluargaan gak sih Bang? Ya, betul. Jadi buat teman-teman tuh yang kadang bilang himpunan ngapain sih, kayak nggak ada waktu nih, dengerin WKM sendiri ya. Di notes ya itu tolong di notes tuh kalau misalnya ada komentar. Banyak ya deh tadi yang di notes. Ya, dua kata ini. PR-nya banyak ya. Oke, next nih mungkin bisa kali sharing juga nih tentang kesulitan saat menghadapi TA-nya sendiri. Gimana sih? Kalau dari gua kesulitannya karena kan jaringan ya itu gua kurang mengetahui lah, memperdalam lagi tentang jaringan itu kan. Jadi gua belajar sering-sering ke dospem gitu kan, sering-sering bimbingan. Alhamdulillah ketika gue sidang ya alhamdulillah lulus. Nah itu mungkin dari gue kesulitannya ya itu gue kan dari awal emang kurang kurang paham lah maksudnya tentang jaringan, kurang sulit dimengerti lah. Ya sulit dimengerti juga gitu. Tapi ya gue belajar sedikit-sedikit ya alhamdulillah bisa gitu sih. Kalau ini WKM sendiri gimana nih? Aduh, kalau Kayak fun terus gitu di kampus kayak nggak ada beban gitu loh. Happy aja gitu ya, kayak udah selesai gitu Betul, kayaknya. kan kita nggak bisa bertengkar gitu. Iya. Kayak terlalu enjoy hidupnya. Boleh diceritakan? drama-drama TH ini sangat naik turun banget. Ada sukanya, ada dukanya lebih banyak sih. Oh, sukanya tuh Sebenarnya emang Iya. ya. mungkin sukanya dulu kali ya. Sukanya ya lebih sering ngumpul sama teman-teman angkatan 20 gitu. Sukanya sering sharing-sharing perkembangan TA gitu sama Beda orang teman-teman itu ya. lah. Sukanya gitu sih. Jadi sering ngumpul aja. Kalau Terus itu- kalau dukanya tuh. Mungkin penasaran kali ya. Lebih penasaran Iya, kan? dukanya. Karena kan terlalu banyak beban gitu, Iya. dipikul gitu loh. Dukanya mungkin ini kayak mungkin kan dari kampus kita kan dari ITTJ, Kataryu lagi peralihan ya. Iya. Jadi info-info yang dari TA ini banyak yang masih belum fix lah, masih belum jelas itu. Jadi info-info itu selalu mendadak. Jadi Kayak tahu bulat. ya betul. Kayaknya makanan favoritnya tahu bulat deh. Kamu soto nggak sih Bang? Gope ya? Nah, dari info-info mendadak itu kan bikin ketar-ketir juga ya. Iya, kita hidup Nah, gitu, duka, kita hidup. Nggak pasti ya bang Iya, ya. pasti. Kalau kalian tahu juga dukanya salah satunya itu abang sidangnya di terakhir-terakhir. Dan itu ketika jadwal sidang gue keluar, mereka belum keluar. Oh. Nah, jadi mereka panik ya kan. Nah udah, habis itu gue share tuh jadwalnya. Ini Pik ada nama lu, ada nama Alif semuanya dan lain-lain. Baru mereka seneng. Wah, anjir, Rasanya apa sidang. Bang? Setelah sidang tuh rasanya apa sih? Rasanya, Iya. rasanya Kan mungkin orang-orang taunya kuliah setelah sidang dia enjoy gitu kan. Nah, maksudnya kan mungkin setelah sidang nih apa sih gitu loh yang dirasain oleh yang di lu gitu. ya gue sih seneng sih, karena kan udah lulus juga. Oh. Ya, kan.
Ya udah. Kalau kayak nih kayak terlalu enjoy gitu, nggak bisa tahu gitu. Itu lah. Oke, Sidang udah tuh yakin apa lulus sih? gitu ya. Itu kalau kalian lihat dari luarnya aja soalnya aduh di dalam pusing malah. Waduh, maksud kita bercerita aja nggak sih DPR gitu ya nggak sih? Boleh. Ini kali Kak, pertanyaan yang kedua boleh ditanyakan kali ya? Oke, mungkin sebelumnya nih kayak sebelum jadi ketua ataupun wakil ketua himpunan, kayak berapa lama sih mempelajari tentang himpunan ini sebelum terpilihnya nih jabatan Bang Kahim dan Bang Wakahim di sini? Kalau misalnya dari gua berapa lama ya? Ketika gua dulu divisi eksternal, nah di situ gua juga mulai belajar. Itu gua kan juga rapat di luar, nah di situ gua ngambil pelajaran dari luar buat nanti gua ketika di himpunan ya gua bisa lebih lebih apa? Lebih ini kali lebih buat Siap gitu ya. dari Siap. Sobi dia Ah, siap. iya. Bener banget. Nah, itu butuh waktu dari setahun lah kurang lebih. Buat bisa mengambil alih sebagai pemimpin. kali. Benar. Kalau buat Wakaim gimana nih? Mungkin kalau pertanyaannya untuk mempelajari himpunan itu dari awal masuk himpunan itu emang sebenarnya udah mempelajari organisasi himpunan itu apa. Cuma kalau misalkan mempelajari gimana jadi waktu pas pemilihan Kahim itu sebenarnya kita mepet ya Dim ya? Iya, mepet banget tuh. Amin 1 itu kita baru mempersiapkan visi misi karena waktu itu kan emang pemilihannya pasalnya kan ada yang awalnya ada Bibit sama Indra. Nah waktu itu ada Indra sama Bibit. Cuma dari dua opsi itu dari angkatan atas itu ngajuin lah kalau bisa calonnya lebih banyak Pak. Jadi dari calon 2 itu ya kita tambahin, kita juga ngajuin diri ya. Cuma dari pengajuan diri itu kita amin 1 loh persiapan dari hari acaranya. Oh iya Bang. Jadi gini Bang, kalau gimana ya, kayak perasaan lu nih setelah dinobatkan gitu loh, sebagai Kahim dan Wakaim gitu kan, dia mati tuh pasti kan sama oleh anggota lain. Nah gimana sih Bang perasaan lu ya pas di saat itu gitu loh? Mungkin dari Kahim dulu kali ya, untuk dijelaskan, diceritakan kepada orang-orang. Mungkin orang-orang udah pengen tahu nih gitu Perasaannya sih kalau dari gue deg-degan banget ya, karena kan gue belum pernah gitu kan jadi ketua gitu. Ketua dari apalagi ini organisasi besar kan yang sudah berdiri sejak tahun berapa? 2005. Oh, cukup lama ya. Cukup lama, makanya ya gue deg-degan banget ya kan. Ya udah, tapi kalau ini kan udah jadi amanah gue, ya gue harus bertanggung jawab lah atas Jabatan atas jabatan amanah yang ya, diambil gitu ya itu sih. Kalau ada Wakaim gimana nih? perasaan gue sih waktu dari pemilihan emang deg-degan sih waktu pas pemilihan. Kayak bingung gitu. Iya, bingung soalnya kan emang waktu itu mendadak ya, maksudnya mepet sama hari acara. Cuma setelah terpilih kan ada pro kontra juga ya, dari sebenarnya gua pilihannya agak sulit sih ke orang tua, ke yang lain karena Melibatkan semuanya ya. ada urusan lain di balik ini pencalonan gua ya, pencalonan Ada gua. ceritanya Iya, ada tersendiri cerita gitu ya Bang. di belakangnya. Berarti banyak lika-liku Iya. gitu loh Pak. Iya benar. Cuma setelah acara itu selesai, gue terpilih, gue harus mempersiapkan kan, gue harus inilah tanggung jawab, gue sebagai wakil ketua himpunan ya harus tanggung jawab memimpin organisasi ini. Gitu. Next nih, mungkin boleh kali ya kita dapat apa ya, harapan ataupun keinginan dari Kahim Wakahim sendiri ke depannya gimana sih pengennya HME gitu untuk periode selanjutnya kali ya. Gimana tuh? Dari Kahim mungkin ya. Boleh. Enggak, maksudnya kan kayak ya apa sih Bang harapan lu di himpunan kami nih, kan apalagi kan ntar lu masa-masa regen nih ya kan, harapan lu ketika nanti orang apa ya dari angkatan 21 menjabat nih apa gitu. Nah, pasti dapat banyak pengalaman ya di himpunan sendiri selama berkuliah gitu. Mungkin lo bisa sharing-sharing nih ketika buat anak 21 atau mungkin ntar kedepannya buat gua gitu dari 22 gitu loh. Jadi pembelajaran juga ya buat Betul. kita. Dari lo sendiri nih sebagai Wakaim nih, harapan lo buat kedepannya gimana sih gitu, dari buat angkatan 21, 22, 23 mungkin ada wejangan lah dari lo gitu loh.
mungkin untuk angkatan 21 sama 22 dulu ya. Boleh. Mungkin angkatan 21 22 lebih solid aja, lebih dirangkul lagi pengurus-pengurus yang lain. Lebih kompak lagi lah. Soalnya karena di organisasi kita kan lebih mengutamakan asas kekeluargaan ya. Jadi lebih kompak lah di ini. Terus untuk angkatan 23 kalau bisa lebih seleksi SDM yang baik yang mana Dan asal pilih lah ya. asal pilih gitu. Terus dirangkul juga angkatan 23-nya, dikasih pengalaman baik dulu lah buat angkatan 23, jangan kasih hal-hal yang buruk ke angkatan 23 gitu aja sih. Oh iya Bang, kayak pengalaman apa sih yang paling berkesan dari lu berdua ini gitu, yang sebagai kahim dan wakahim selama menjabat gitu, dan apa sih proker lu berdua ini yang paling berkesan gitu? Best proker gitu Nah. ya, mungkin bisa nanti dilanjutin lagi sama periode selanjutnya gitu. Biar nggak mati di antara lu berdua aja gitu loh. Bentar. Kalau dari gua program paling berkesan paling ketika di KM tuh, dengan lu pada masuk tuh. Nah, karena itu baru pertama kali alumni kita datangin juga. Terus sama program kemarin terakhir kita berjalan untuk program itu sih. Kalau dari Wakan sendiri nih, tapi kayak banyak nih ya kan sih Kak? Kayaknya semuanya berderet, semuanya proker terbaik ya nih. Kalau proker-proker dari periode kita kan ada LDKM, Pengmas, Prokap, Prokem. Nah yang terakhir kan terpengadam Bu Sri. Cuma dari acara sebanyak itu semua sebenarnya seru sih dari semua acara itu. Cuma kalau yang dipilih yang terbaik mungkin dari Pengmas mungkin. Karena Pengmas kita kan anak teknik nih, nggak ngerasain KKN. Jadi kita di Pengmas itu bisa ngerasain KKN, gimana KKN itu. Apalagi udara-udara segar ya kan? Apalagi di kaki gunung sejuk gitu. Terus berbaur sama masyarakat di sana, memecahkan solusi yang ada urusan di sana lah, masalah di sana gitu. Kita bantu juga ya Bang ya. Oke. Nah ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu juga nih, pertanyaan terakhir. Mungkin ada kali nih harapan untuk penerus jabatan Bang Kahim dan Bang Wakahim selanjutnya tuh apa sih? Harapannya dari gua Kahim ya buat selanjutnya maksudnya ya lebih baik dari gua lah. Karena gua belum bisa jadi pemimpin yang terbaik lah buat kalian. Nah itu mungkin sih dari gua. Jadi mungkin apa yang bagus dari gua ya kalian ambil, apa yang jelek dari gua kalian itu aja sih. Kalau Wakan? Mungkin dari gua sih pelajaran yang paling bisa bagus itu dari pengalaman ya. Jadi ambillah pengalaman baik dari kita yang baik-baik, kalau yang buruk itu buang jauh-jauh gitu sih. Terus Kalau ini Bang, harapan kehimpunan nih, kan tadi kan calon nih, Cakaim dan Cawakaim ya kan. Nah, kalau untuk harapan kehimpunannya nih, buat dari lo berdua nih, gimana sih ke depannya gitu nanti? Kalau dari kamu sendiri, untuk himpunan, seperti yang tadi gue bilang, himpunan ya semoga lebih kompak lagi aja gitu. Terus lebih kan kayak sesuai jadwal kita kan. kalau dari Wakaim itu sendiri sama seperti Kayu. kurang lebih sih sama. Semoga lebih kompak, lebih solid. Semoga keletronnya makin ditunjulin, ditimbulin. Itu aja sih. Oke, mungkin segitu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari kita. Sebelumnya makasih banyak nih untuk Bang Adim dan Bang Topik sudah berbagi pengalaman dan juga cerita tentang jabatannya sebagai Kahim Wakahim di himpunan sendiri. Dan gue sendiri sangat-sangat berterima kasih kepada Bang Adim dan Bang Topik karena sudah meluangkan waktunya gitu loh untuk sharing-sharing dengan kami gitu loh. Mungkin ada nggak sih kata-kata buat hari ini, buat para penonton, buat yang di rumah mungkin? Udah, kalau dari KM tersendiri nih, Kata-kata, oke hari dengerin nih. Boleh. Yang menarik ya. Ada jadi terbebani. Beban Bang Kahim.
maksudnya ya kan yang ini aja buat semangat iya, ya, ada semangat dan juga gitu loh. mungkin bisa jadi motivasi untuk Nah. pengurus himpunan selanjutnya gitu. Langsung aja Him. Langsung aja bang. Nah, yang tadi ya gue bilang, kan kalian juga sebagai anak muda ya kan, kita kan pasti memiliki mimpi ya. Betul. Nah semoga mimpi itu bisa kecapaian lah nanti ketika di masa depan nanti lah. Asal jangan banyak tidur lah ya. Nah, saja iya. tidur. Terus kata-kata dari gua, ketika kamu ingin mimpi, ketika kamu memiliki mimpi, kamu harus meraihnya dan tidak pernah melepaskannya. Wes. Keren Kalau dari banget nih. ini kan kita udah dengar nih ya kan dari kalian yang sangat Iya, keren ini keren gitu loh. banget, apalagi sebenarnya mimpinya ternyata banyak ya. Banyak Mungkin banget. Semoga bisa kita doain juga, Amin. semoga bisa cepet-cepet terkabul. Amin. Salah satu sih jangan banyak tidur aja. Nah, Oh. tidur. Nah, kalau dari WKM tersendiri nih, kata-kata buat hari ini dong buat para penonton di rumah gitu loh. Apa sih? Kata-kata ya. Menurut gue sih, lu masuk himpunan, lu punya kuasa. Woi. Sebelumnya kita juga mau berterima kasih nih sama teman-teman pengurus himpunan lainnya yang sudah menemani kita ngobrol bareng di podcast kali ini. Oke, terima kasih banyak guys sudah meluangkan waktunya menemani kita biar nggak sepi-sepi banget ya di video ini. Ucapkan terima kasih kepada moderator yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong ini. Dan rajin sholat. Ah, Amin. mungkin gua sama Topik pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Oke lah. Oke. Oh iya, Sama-sama nih, Bang. buat kalian jangan lupa di follow apanya kak? Jangan lupa follow dan stay tune sama konten-konten kita. Kita di situ sharing-sharing tentang kegiatan kita, sharing juga tentang ada tips and trick juga di sosial media TikTok, Instagram dan juga YouTube. HMETLTUKJ itu semuanya sama, bisa kalian langsung search aja. Nanti Dan- kalian kepoin aja di situ. Dan jangan lupa di subscribe and komen Video sebanyak-banyaknya. kali ini. Video ini jangan lupa kalian share untuk teman-teman Ya. himpunan lainnya.